Kembali kita bertemu di pembelajaran IPA Biologi dengan Ibu Imelda Lestari Ginting. Kali ini kita akan melanjutkan klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Yang kita bahas adalah perkembangan sistem klasifikasi. Perkembangan sistem klasifikasi. Pada awalnya, makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua kingdom ataupun kerajaan. Sistem dua kingdom pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles berkebangsaan Yunani. Dalam sistem ini, makhluk hidup itu dibagi menjadi kingdom Plantae ataupun tumbuhan dan Animalia ataupun hewan. Semua makhluk hidup yang mempunyai dinding sel dan dapat berfotosintesis merupakan kingdom Plantae. Sementara itu, semua makhluk hidup yang mampu berpindah tempat merupakan kingdom Animalia. Sistem klasifikasi dua kingdom berkembang menjadi sistem klasifikasi tiga kingdom. Sistem klasifikasi tiga kingdom membagi makhluk hidup menjadi kingdom Monera, Plantae, dan Animalia. Kingdom Monera yaitu kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri tersusun dari satu atau banyak sel dan belum memiliki membran inti. Ingat ya, membran inti, membran yang membungkus inti sel. Yang termasuk ke dalam kingdom ini adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Sistem klasifikasi tiga kingdom berkembang lagi menjadi sistem klasifikasi empat kingdom. Nah, terdiri dari apa sajakah klasifikasi empat kingdom ini? Yang pertama itu adalah Monera, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kingdom Fungi itu dipisahkan dari Plantae karena tidak mempunyai klorofil walaupun sama-sama dia mempunyai dinding sel. Jadi fungi itu tidak dapat berfotosintesis. Sistem klasifikasi empat kingdom ini disempurnakan oleh Robert H. Whittaker atau disebut nanti ya kingdom menurut Whittaker, seorang ahli biologi Amerika Serikat pada tahun 1969. Dalam klasifikasi ini, Whittaker itu mengelompokkan makhluk hidup itu dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kingdom baru yang ditambahkan yaitu Protista. Protista itu meliputi berbagai jenis makhluk hidup uniseluler maupun multiseluler. Uniseluler itu adalah bersel satu, multiseluler itu adalah bersel banyak, yang menyerupai dia seperti jamur, menyerupai seperti tumbuhan, dan menyerupai seperti hewan, namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam kingdom Fungi, Plantae, dan Animalia. Maka dia menjadi kingdom baru yaitu Protista, makhluk hidup yang menyerupai seperti Fungi, Plantae, dan Animalia. Kita bahas yang pertama itu adalah kingdom Monera. Ciri-ciri Monera. Di bawah ini merupakan ciri atau karakteristik dari Monera. Yang pertama, organisme ini primitif bersel tunggal atau uniseluler, hanya bersel satu atau tunggal disebut uniseluler. Kemudian, organisme ini mikroskopis atau berukuran sangat kecil yang hanya bisa atau kita lihat dengan bantuan alat mikroskop. Bisa ditemukan di habitat apapun, bahkan ada di dalam lingkungan yang cukup ekstrim. Reproduksi yaitu secara aseksual, tidak adanya peleburan gamet jantan dan betina dengan cara pembelahan biner. Sedangkan reproduksinya secara seksual atau adanya pertemuan gamet jantan dan betina itu adalah dengan cara konjugasi. Artinya penempelan antara dua organisme yang sama-sama bertukar inti plasmanya. Kemudian dia nanti terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, ini adalah contoh Monera bentuknya. Nanti kita akan bahas mengenai klasifikasinya, fungsinya, dan atau manfaatnya ya. Klasifikasi Monera. Sebelum Monera tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu bakteri dan alga biru. Kemudian Monera ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Seiring perkembangan dari ilmu pengetahuan bahwa alga biru ini juga bisa dikelompokkan ke dalam bakteri, sehingga dinamakanlah Cyanobacteria. Archaebacteria ini merupakan kelompok Monera yang biasanya hidup di lingkungan ekstrim. Berdasarkan tempat hidupnya, Archaebacteria itu dia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama
Kita lihat ini gambar arkebakteria ya anakku. Nah, kita lihat metanogen berarti kelompok bakteria yang bisa menghasilkan gas metana atau CH4 dari gas hidrogen serta karbon dioksida atau juga asam asetat. Jadi, metanogen ini adalah jenis bakteri anaerob, dia tidak butuh oksigen, yakni tidak bisa hidup pada daerah yang penuh dengan oksigen. Contohnya dari bakteri ini adalah Methanobacterium. Yang kedua, arkebakteria, jenisnya itu ada halofil ekstrim. Biasanya halofil ini ditemukan di danau air asin atau juga laut mati, serta terdapat beberapa jenis halofil yang hanya hidup pada habitat yang tingkat garamnya itu 10 kali lipat dari tingkat lautan. Nah, kamu bisa lihat dia 10 kali lipat dari tingkat lautan. Berarti cukup asin. Contoh dari halofil ekstrim ini adalah Halobacterium species. Kemudian arkebakteri yang ketiga itu adalah termofil ekstrim. Kelompok arkebateria yang hidup di daerah yang memiliki suhu yang cukup tinggi. Bakteri ini hidup dia dengan cara mengoksidasi sulfur atau belerang, serta kondisi optimal untuk hidup ialah sekitar 60 sampai 80 derajat Celcius. Jadi dia bisa hidup di suhu 60 sampai 80 derajat Celcius. Yang kedua, eubakteria. Eubakteria ini bisa ditemukan hampir di seluruh tempat. Di kelompok eubakteria yang bisa kita temukan di berbagai tempat itu contohnya ada di udara, air, bahkan pada suhu tubuh makhluk hidup. Nah, kita berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Tubuh eubakteria ini tersusun 3 bagian utama, ada membran sel, ada sitoplasma, dan organel selnya, serta tidak mempunyai inti sel. Eubakteria ini dibagi lagi menjadi 5 kelompok. Kita lihat ada proteobakteria. Nah, proteobakteria ini berasal dari bahasa Yunani, yakni proteus, yang merupakan dapat berganti rupa. Nama ini diberikan disebabkan karena bentuk dari anggota proteobakteria ini beragam. Kemudian ada chlamydias. Nah, chlamydias ini merupakan suatu kelompok eubakteria yang mempunyai ukuran paling kecil dengan bentuk tubuh yang tidak beraturan. Chlamydias ini hanya bisa hidup sebagai parasit di dalam tubuh makhluk hidup lainnya, jadi dia merugikan. Kemudian ada cyanobacteria. Nah, cyanobacteria ini berasal dari kata bahasa Yunani yakni cyanos yang artinya adalah biru. Sesuai dengan penamaannya, cyanobacteria ini merupakan warna hijau kebiruan sehingga sering juga disebut dengan bakteri hijau biru. Kemudian ada Spirochetes, ini merupakan bakteri gram negatif yang memiliki bentuk spiral. Spirochetes ini dapat ditemukan hidup bebas di air, tanah, ataupun juga hidup secara parasit di dalam tubuh inangnya. Kemudian yang kelima itu ada bakteri gram positif. Bakteri gram positif adalah sebuah bakteri yang mempunyai dinding sel tebal serta homogen, sehingga pada pemeriksaan perwarnaan gram itu dengan zat violet akan memberikan warna biru atau juga ungu. Nah, ini adalah gambar eubakteria. Kita lihat contoh atau manfaat yang terdapat pada makhluk hidup atau manusia dan yang merugikan yang terdapat pada Monera. Yaitu yang pertama ada Escherichia coli atau E. coli. Ini bakteri menguntungkan yang hidup di usus manusia. Kenapa? Karena dia membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan yang terdapat di usus besar manusia. Kemudian ada Lactobacillus casei, ini bakteri yang bermanfaat dalam pembuatan keju.
Kemudian ada Acetobacter pseudomonas, ini bermanfaat di dalam pembuatan nata de coco. Jadi ini contoh Monera yang bermanfaat atau menguntungkan. Kita lihat yang merugikan. Yang itu ada Salmonella typhosa, yaitu bakteri yang merugikan menyebabkan penyakit tifus pada manusia. Kemudian ada Vibrio cholera, ini adalah bakteri yang merugikan. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan penyakit kolera. Masih banyak ya contoh-contoh yang bermanfaat dan yang masih bisa merugikan bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Demikianlah pembelajaran yang Ibu berikan, Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu bisa mengerti dan memahaminya. Berikut juga Ibu berikan video. Semoga kamu bisa memahaminya. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak Ibu semuanya, demikian pembelajaran kita mengenai Kingdom Monera. Semoga kamu semua bisa mengerti dan memahaminya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.